Oke, kembali lagi dengan Kar Podcast, Kartope Podcast. Jadi hari ini beta sudah berada lagi bersama dengan dua komika stand up Indo Ambon. Di sebelah kiri saya M Rizky. Halo. Dan di sebelah kanan saya Aldi Fahrezi atau Aldi Buton. Jangan Aldi Buton dong. Kenapa aku sing setuju kalau aku dari Buton? Tetap tidak kan? Abu-abu. Aldi Buton tuh kesannya kayak saya coba nasional situ. Jangan terlalu dekat sama daerahku gitu ya. Kan Jadi kok tetap menyangkal Buton? dia bukan menyangkal. Kan dari logat sudah Buton toh. Nama tidak usah Buton banget lah gitu. Aji saja. Aldi Jerusalem. Oh iya. Ya, tapi sebelumnya ini katong ngulik satu-satu dari kamu dulu gitu. Nah, pertanyaan pertama tuh sebenarnya simpel saja. Apa itu? Kapan kamu tertarik dengan stand up comedy? Nah, dari Abang Iki lah, Abang Iki lah. Kalau- Senior. Kalau beta sih sebenarnya karena dari kebiasaan dulu dengan teman-teman tuh jaga ketawa-ketawa. Dan ketawa itu kan adiktif tuh. Jadi kayak kalau lihat ketong cerita lah lucu lihat orang ketawa tuh suka. Dulu kan belum ada pekerjaannya, ketong tahu cuma pelawak sah begitu yang ada. Ya, itu kan mesti ada ini tuh tektokan. Tapi Iya, setelah betul. ada stand up, wah kayaknya ini pekerjaan yang cocok untuk saya. Sudah menilai Iya. uang di situ ya kayaknya. Awalnya sih bukan uang karena memang ya karena Suka kayak- saja, suka suka. saja bikin orang ketawa tuh kayak enak sah begitu kayak puas sah begitu awalnya sih itu. Bagus Terus- ya, Ali? Kalau saya dari lahir tidak. Ih, sombong. Tidak Kak. Pertama itu karena ini. Kalau tertarik stand up comedy awalnya itu nonton ini apa? Konten Raditya Dika itu di YouTube sempat viral kan yang di stand up Indo. Terus tertarik mau coba itu karena nonton stand upnya Panji yang juru bicara. Situ kan kayak dia awalnya komedi ini saya lihat cuma sekedar lucu-lucuan aja gitu, lucu-lucuan. Pas lihat Panji tuh di stand upnya dia banyak bahas hal-hal yang serius lah kayak HAM, isu-isu yang saya juga tertarik gitu lihat oh ternyata ada seni yang kita bisa bawa hal-hal serius dan jadi lebih menarik gitu. Akhirnya lihat itu kayaknya saya mau coba deh. Terus dari situ lah banyak-banyak cari apa referensi-referensinya gitu. Awalnya kayak gitu. Oke, berarti kalau Dong Dua sendiri pengalaman pertama kali stand up? Saya itu kan pertama itu waktu ini sekolah di Makassar. Di Makassar. Kan sebelumnya sekolah di Makassar tuh saat itu ada ini ada lomba gitu lah lomba stand up comedy waktu itu ajang apa ya? Jambore bukan Jumbara PMR Palang Merah Remaja. Apa tuh Jumbara? Jumpa apa kurang tahu gitu ya. Intinya Jumbara terus itu PMR dari Palang Merah Remaja. Di situ ada salah satu lombanya itu ada lomba stand up comedy itu. Kemudian waktu di Makassar mereka ini tunjuk saya untuk ikut lomba itu bukan karena lucu sebenarnya, cuma karena logat tuh katanya yang paling unik. Jadi bilang kau aja ikut. Pas ikut dan situ pertama kali coba dan alhamdulillah juara sih. Juara? Meskipun tidak ada yang ketawa tapi kenapa? Itu dari berapa peserta? Tidak ada yang ketawa saat itu tapi saya juga heran gitu. Dari berapa peserta tuh? Berapa itu? Kayak ada 10-an orang gitu perwakilan tiap sekolah gitu. Lumayan ya berarti. Kelas 1 SMA itu. Hadiahnya? Hadiahnya cuma piala anjing. Uang ke apa? Pantesan juara. Pantesan juara, cuma dapat piala. Kalau Bang Iki? Kalau beta tuh tahun berapa ya? 2017. Jadi waktu itu tuh masuk kantor kan bulan Oktober. Lalu sekitar Desember gitu ketong kayak ada gathering. Oke. Nah, lalu di situ tuh kayak dibikin acara Got Talent. Oh. Nah, awalnya sih kayak apa ya? Motivasinya awalnya bukan karena supaya apa kayak mau coba stand up segitu, tapi kayak supaya dikenal bagaimana. Karena waktu itu kalau gathering tuh dari semua daerah ketong berkumpul tuh dari Makassar, Surabaya. Dan orang tuh belum tahu kanal beta. Apa ya Got Talent apa? Supaya orang kenal saya, oh ya stand up sah. Dan itu tuh saya nggak ada materi, saya tahu mau bicara apa. Materinya waktu itu kan di Jogja. Materinya itu kepikiran dari mau berangkat ke Jogja di pesawat, terus perjalanan selama sampai di Jogja kegiatan, malamnya acara itu jadi materi. Waktu itu juga kayak kalau apa? Kayak saya tahu bicara apa begitu. Saya tahu bicara apa. Pas tahun keduanya itu ada acara kayak gitu Got Talent. Nah di situ tuh sudah mulai paham oh ternyata ada tekniknya tuh kayak apa lebih dekat lebih bagus kalau ini tuh dari diri sendiri hal-hal lucu supaya lebih dekat gitu. Terus kayak bahas apa kerjaan di kantor. Nah waktu itu ikut bahas hal-hal dekat saja kayak
dengan teman, dengan kerjaan juara 3. Karena juara satunya itu waktu itu nyanyi sudah pasti lah. Kalau ada lomba-lomba begitu sih nyanyi pasti juara 1. Terus juara 2 tuh drum, nah juara 3 tuh beta. Itu waktu itu dapat handphone. Tapi kalau macam teman-teman dong mau cek komika ini, itu dua ini termasuk komika baru di Kota Ambon. Yang Rizky ini komika baru, terus Aldi ini juga salah satu komika baru di Kota Ambon. Belum ada job, tidak laku loh orangnya. Yes, belum ada job. Belum Jadi ada yang job. mau silakan bisa hubungi dia. Yakin lucu. Ini soalnya tuh orang korporat tuh terus hubungi deh. Lucu. Insya Allah lucu lah. Kamu lucu. Kamu merasa percaya kamu lucu. Kalau beta tuh selalu khawatir, kayak tiap tampil apa selalu rasa kayak kayak ada kan misalnya kayak mau satu momen yang mau acara begitu tuh, itu sebenarnya momen yang paling enak sekali kayak ngapain kok waktu itu kalau tahu tolak saja kayak bikin apa di sini kayak kayak takut sama kenapa gitu. tidak cari bakat lain? Kayak, Kenapa sih menyanyi begitu? itu setelah kalau sudah tampil itu memang stand up tuh melawan diri sendiri memang. Karena mau bagaimanapun ketong belajar sebelum pas tampilnya, ya eksekusinya pas ditampilnya mau bagaimana kayak gitu. Tapi punya keberaniannya dua nih punya alasannya, maksudnya kenapa sampai punya keberanian masuk di lingkungan stand up Indo Ambon untuk jadi seorang komika? Maksudnya kan kita tahu bahwa menjadi komika tuh kan salah satu seni yang kayak macam buat orang tertahu tuh susah begitu. Kata mesti tebak audiensnya kayak apa, terus menyesuaikan materinya kayak apa. Kalau itu punya keberanian itu kayak kalau saya kan jujur saja sebelum gabung komunitas tuh ada perasaan itu sih kayaknya saya ini lucu deh. Ya gitu kayaknya saya lucu. Pas coba ternyata tidak lucu. Ternyata sulit juga ya. Sangat sulit. Tapi kenapa berani tuh? Ya itu awalnya jujur saya awalnya sebenarnya meskipun waktu pertama kali nonton Panji tuh saya belum seberani itu. Karena Panji kan stand up-nya kayak banyak gerak gitu. Terus saya orangnya kayak rada kaku gitu ya. Kayak kalau yang terlalu banyak act out itu agak susah, agak awkward gitu. Terus saya tuh pertama kali berani pas nonton ini siapa? Adriano Colby kan stand up-nya lebih banyak verbal, lebih banyak bicara gitu. Terus kayaknya kalau yang cuma begini yang banyak bicara saja terus kurang gerak kayaknya saya bisa gitu. Iya. Makanya mungkin jokes ada kayak gitu, tidak terlalu banyak gerak lah. Dan situ kayak pas lihat kayak saya bisa kayak gini. Terus coba dan kadang ternyata ada bisa, ada juga yang masih susah juga kayak gitu sih. Oleh karena lihat Adri gitu, ada contohnya lah, ada yang kira-kira saya bisa lakukan dan saya coba gitu. Kalau Abang? Apa pertanyaannya? Pertanyaannya maksudnya kenapa berani tampil di stand up gitu? Kenapa harus tidak berani? Sangat mental 2 juta Bang. Itu maksudnya kayak kapan lagi begitu ya? Kayak apa ya sebenarnya kayak blank. Kayak ya udah coba saja begitu. Sentahu ini kutipan atau setahu beta ini beta punya kutipan sendiri ya. Kata-kata motivasi. Iya atau bukan maksudnya sentahu mungkin ada orang pernah kutip begitu tapi setahu beta hanya beta saya yang berbilang lebih baik kecewa karena pernah mencoba daripada tidak pernah mencoba. Wish. Itu ada kesenya? Ada. Kalau ada komen saya di YouTube Kartope, semoga subscriber 5 juta. Nah, ini nih sebenarnya nih yang beta pengen tanya nih, kan kamu dua nih kan sudah termasuk dalam komunitas stand up Indo Ambon ini, toh? Nah, menurut kamu sendiri perkembangan stand up di Kota Ambon itu seperti apa gitu dari buruk segi sekali sih. Buruk ya? Maksudnya buruk karena apa? Kan buruk pasti ada alasannya. Jawaban pertama tuh biasa yang betul. Ya, apa tuh? Kenapa buruk? Kematian. Maksudnya buruk dari segi penonton atau pendapat. segi komunitasnya? Hai warga-warga komunitas, Anda jangan tersinggung ya. Waduh. Ini pendapat. Kalau menurutku ya kan komunitas berdiri sejak 2017 atau 2016. Ya waktu yang cukup panjang itu menurutku sampai 2021 itu untuk dikenal banyak orang gitu. Tapi pas saya bergaul dengan banyak orang di kampus, mereka kadang tuh bahkan lebih tahu John Laratmase ketimbang komunitasnya gitu. Bahkan John Laratmase sendiri lebih besar daripada komunitasnya gitu kan, aneh toh. Jadi menurutku tuh komunitas yang terkenal begitu. Kelihatannya iya sih. Waduh. Ya
tapi kayak fakta gitu, belum terkenal itulah, belum. Kayak- Mungkin ada yang tahu tapi ternyata masih banyak orang-orang yang belum tahu komunitas Kayak ini. John tuh lebih kayak Messi dari Barcelona gitu. Kayaknya menurutku harusnya sih lebih terkenal dari ini gitu. Iya. Komunitasnya. Tapi sekarang juga kan keadaannya ya mungkin faktor pandemi lah, atau faktor pandemi membuat komunitas ini jadi agak menurun, tapi kalau menurutku belum sebagus itu sih, belum sebaik yang seharusnya kalau saya menurutku gitu. Kalau beta awalnya memang beta tahu ada komunitas tuh, cuma mungkin bedanya saat John dia buat bahwa ternyata stand up itu bisa ada uangnya gitu. Kalau anak-anak yang lain, teman-teman yang lain mungkin kayak ya sudah hobi saja begitu. Begitu memang bugis kan. Iya memang. Sama juga beta memang uangnya mesti ada gitu ya. Kalau Bugis kan memang budaya, kalau ini butuh memang. Memang butuh. Memang beta butuh uang Memang gitu ya. bukan soal budaya. Saya ada pekerjaan, cuma satu tuntutan hidup. tuntutan hidup gitu. Sing lucu sing Saya makan. lucu saya makan gitu. Iya, maksudnya kenapa John lebih besar karena ya mungkin John juga kalau kemana-mana saya pernah bawa nama stand up toh. Memang Jadi dia yang mungkin salah. hasilnya dia tak bagi dua toh. Jadi dia ambil sendiri. Yaitu karena begitu. Waduh. Itu juga salahnya John sebenarnya. Kalau dia tampil dia bilang jangan lupa tiap malam Jumat ada. Anda dia emang egois memang, Iya. egois dasar Anda. Tapi kan beta kan selalu mengajak kalian untuk katong tur-tur gitu-gitu. Nah, toh. sekarang ini kan Sekarang dulu tidak pernah kan. Karena saya nggak ada uang teman-teman. tidak ada uang. Jadi kamu saya bisa memaksakan keadaan. Jadi gitu. mungkin itu dikenal karena John yang bikin. Saya tahu sih kok siapa? Yang mana? Sebelumnya pernah ada yang stand up dibayar ke belum sebelum saya? Kayaknya ada sudah sebelumnya ada gitu. Tapi mungkin lebih ke aktif, sentral aktif begitu tuh. Sentral Kalau aktif saya kan gitu. aktif di mana-mana gitu. Kalau Kajon kan dia sebar video-videonya, jadi memang akan lebih dikenal. Iya, sih. lebih dikenal. Kalau beta karena langsung buat manajemen yang atur langsung, jadi di setting secara profesional. Karena beta tuh kalau stand up itu kalau sudut pandang katong cuma sekedar hobi ya dia akan jadi hobi terus itu. Iya. Tapi kan beta kan karena butuh. Miskin emang. Miskin emang. Jadi kalau mau ini mesti miskin lah baru. Ini orang tuh miskin ini, tuh ini, kreatif, orang miskin tuh kreatif. ini katong tiga nanti jawab. Apa? Bayaran pertama kali stand up. Beta bayaran pertama kali stand up. Pertanyaannya Beta jawaban pertama kali beta punya bayaran pertama kali stand up Siapa? 150.000 beta. 150.000. Kok Nasi kotak. nasi kotak. Abang Nasi Iki kotak pertama kali. bayaran pertama kali stand up dibayar berapa? Tepuk bahu. Kakak makasih. Karena beta pertama kali stand up kan ini langsung saya pernah open mic apa. Bukan hitung yang itu, hitung yang setelah benar-benar jadi komika terus dapat. Oh itu yang di mana? Di Kominfo. cafe apa? Bukan. Oh, bukan. Di apa? Cafe El House tuh. Oh, Oh, yang sama hal- ya, sama yang nasi Iya. kotak, nasi kotak. Bukan betul. kotak. Yang bulat itu sih. rice bowl. Oh, rice ball ya. Nasi rice bowl. Biasa orang biasa udah pernah. Tahu rice bowl. Taunya- Saya ngeri liat. Taunya nasi. Tahunya nasi kotak Rice gitu. bowl dingin. Nah, karena katong Gitu. bicara soal komunitas ini, Hmm. jangan sampai nanti dong bilang kalau beta lebih besar daripada komunitas. Saya memang dulu. Memang kayak di atas. Kenapa dinaik? Nanti kamu bikin beta dapat benci deh komunitas teman-teman. Memang ada beberapa yang benci. Cuma kan saya mungkin kasih tahu dah. Iya. Sebenarnya bukan pertanyaan terakhir, tapi karena kamu sekarang sudah menjadi salah satu pelaku seni stand up Indo. Ambon. Stand up Indo Ambon dan sudah mendapat label komika, Iya. komika baru, komika termahal. Waduh. Komika miskin. Wah, komika butuh. Apa sih kamu punya harapan ini? Paling klise pertanyaannya, harapan ke depan gitu. Tapi apa sih kamu punya harapan untuk ke stand up Indo sendiri atau perkembangan stand up Indo di Kota Ambon lah? Harapannya. Hmm. Ya harapannya untuk stand up ya paling lebih teman-teman yang pelaku itu bisa tahu bahwa ini tuh bisa menghasilkan gitu. Jadi kalau sudah ada kesadaran itu berarti dia bakal bikin karya tuh yang betul-betul yang pantas dibayar gitu. Karena tuh beta percaya kita yang bisa kontrol penonton gitu. Bukan penonton yang mau pilih kayak oh ini lucu atau sengkotong dari kalau materinya lucu ya otomatis orang akan tertarik gitu. Betul. Jadi ya harapannya sing jojo sih kita hidup tuh bareng sing terlalu panjangnya 2 minggu ke depan. Yang penting hidup. Iya, yang penting hidup. Kalau saya
Itu sama tadi sama. Cuman kan sekarang nih ibaratnya kita berkomedi saya di Kota Ambon tuh belum sebebas itulah. Masih ada materi-materi yang harus dibatasi, tidak bisa bahas sembarangan. Sedangkan Bisa. stand up comedy itu kan seni bebas berekspresi gitu. Jadi saya harap ke depan nanti kita berkomedi jadi lebih santai, tidak perlu takut orang tersinggung, bahas apa saja, yang penting semua itu hanya untuk lucu gitu, hanya untuk bisa kita bersenang-senang gitu. Jadi ya semoga kita nanti lebih santai lah dalam berkesenian di Kota Ambon tuh, khususnya stand up comedy. Berarti menurut saya di Ambon tuh Orang jangan Kenapa terlalu santai. menggiring saya ke hal Bukan, ini kan pertanyaan. Jadi menurut kan ini kan kayak ku bilang teh kurang di Ambon kan kurang Mudah bersantai dalam tersinggung. komedi begitu. Bukan, sebenarnya bukan cuma Kota Ambon sih, seluruh Indonesia secara keseluruhan gitu. Oh, menurut saya orang Indonesia Memang saya malas bernutup. Kalau begitu apa sih materi yang saya bisa bawa di Ambon begitu? Konteks materinya agama kah? Kayak ya tuh soal agama, misalnya jokes-jokes yang lebih kayak blue gitu kan, tidak mungkin bisa, tapi Di crowd tertentu. Di crowd tertentu. Harapannya nanti kita dimanapun, di kafe-kafe, di tempat-tempat yang umum itu kita bisa bawakan jokes-jokes. Ya itu soal agama mungkin kan, dengan menertawakan itu kita jadi lebih saling toleransi, lebih santai sesama manusia lah gitu. tanpa perlu dikasih tahu, jadi orang tuh langsung paham, oh dia ini cuma pengen lucu. Nah itu makanya mesti lucu, karena kadang hanya bikin orang kayak tersinggung saja, sehingga ada lucunya gitu. Kalau ada lucunya kan termaafkan tuh, kayak oh iya memang lucu sih. Tapi abang, beta nih penasaran dengan abang. Menjadi seorang komika yang punya face wajah ganteng itu kendala sih? Ganteng kan relatif. Kak, maksudnya Iya Kak, jelek ganteng kalau menurutku mutlak. iya, maksudnya sekarang Ada yang jelek, sekarang ada yang abang jelek. abang dulu di sini saja Kok sudah bahasa kelihatan. John begitu? sudah kelihatan tuh. Kan kalau macam abang ini kalau macam berjalan pasti orang bilang mirip sama sih. Rizky Nasar gitu tuh. Nah, beta yakin kendala sebenarnya jadi orang ganteng untuk stand up itu pasti susah gitu. Karena dari awal tuh orang pasti ya gitu. Ya itu berarti ya selalu mesti lucu. Mesti Jadi lucu. beban lucunya lebih berat. Iya, beban lucunya lebih berat tuh karena orang pasti pikir ini pasti. Iya, malah nanti kepala- jadinya malah kayak cowok-cowok so asik Iya, gitu, iya. yang vape itu kan so asik sebenarnya. Tidak mungkin pertanyaan itu dibalik ke saya, tidak mungkin kan? Iya, apa terus pertanyaan yang baliknya tuh? Sama. Derita punya wajah sembeng. beban orang ganteng dan orang jelek kalau stand up sama. Ya kalau dia ganteng ya mesti lucu, tapi kalau dia jelek ya dia hanya jelek saja. Jelek, Iya, kan? lucu lagi. Ya tapi memang jelek membantu. Jadi ya kalian sudah punya modal itu. Tadi sih mau mengaku ganteng. Tiba-tiba Saya sih disuruh. beta sih Iya. pernah kayak merasa ganteng gitu. Buktinya di beta punya akun IG juga jarang selfie. Iya, betul. Tapi punya kepercayaan diri untuk chat-chat. Iya. Waduh. Memang iya. Iya. Sayang. Abang ini laki-laki setia betul Itu abangnya. makanya di setiap beta acara stand up kan beta selalu minta terima kasih kepada John Laratmase gitu. Karena dia tuh yang bawa beta hidup di dalam mimpi begitu ya. Kayak, wih stand up kapan bisa begitu ya? Ternyata John yang bawa itu. Karena beta juga sing masuk stand up itu karena kalau belum kenal John. Kalau supaya ada setidaknya punya karya begitu. Kalau John sing bawa beta masuk stand up ini ya saya hanya Mas ganteng biasa. Mas ganteng biasa. Mas hobi selingkuh. Katong ada tahan-tahan supaya jangan membocorkan dia punya tabiat, dia bocorkan sendiri. Itu kan demi jokes. Iya, demi jokes. Tapi memang beberapa komika nasional juga memang dasarnya tuh yang bagus-bagus memang sing terlalu lucu di tongkrongan, tapi lucunya di atas panggung kayak Raditya Dika, Ridwan Remin. Maksudnya memang katong mesti, ini juga pelajaran buat teman-teman. Kadang-kadang orang kalau masuk stand up itu dong selalu macam contoh lucu di tongkrongan ini. Wih bagus sih lucu tongkrongan nih. Coba stand up gitu. Nah orang tuh kadang-kadang pikir, oh iya berarti stand up gampang. Padahal stand up tuh susah gitu. Stand up itu seni di atas panggung. Jadi bukan berarti katong lucu di tongkrongan lalu katong bisa lucu di atas panggung. Ya selalu berbeda. Tapi kalau beta percaya itu modal. Iya itu memang modal. Itu salah betul. satu modal. Ada memang orang-orang yang punya bakat lah. Insting bakat. tuh jadinya tuh instingnya sudah terlatih di lingkungan gitu. Tapi menurut beta ini seperti yang Panji bilang, memang katong sebagai komika katong sih bisa menyalahkan penonton. Iya. Memang ketika katong stand up katong tuh mesti tahu referensi dari penontonnya, enaknya relate-nya gimana kayak macam
kayak abang ini materi-materi awal kalau macam dibawa di Ambon memang orang tuh yang relate Iya, karena iya. orang saya rasa, tapi kalau seandainya bawa di Jakarta pasti pecah karena relate-nya di sana gitu. Jadi ini masalah relate yang sing relate saya sih. Iya sih. Nah mungkin Aldi kok pemateri itu belum terlalu menyentuh gitu. Memang saya merasa itu tadi kayak apa yang di kepalaku itu kurang dekat sama orang-orang di Ambon kebanyakan kayak gitu sih. Itu sih. Itu saja kata teman-teman, ketemu punya podcast hari ini. Terima kasih. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang mau nanti tonton kedua teman saya atau Ketun 3 ini yang sudah pasti lucu dan lucu-lucu. Ini materinya pasti parah lucu gitu. Nanti beli tiketnya, pesannya di mana, Aldi? Di itu di Traveloka. Ya, bukan anjing ngeplay. Di IG Stand Up Indo Ambon di @standupindo_Ambon. Tiketnya 25.000. 25.000. Acaranya tanggal bayarnya bisa melalui transfer. ya. Kalau on the spot ada sih kira-kira siapa tahu ada yang mau on the spot. Kita lihat nanti kalau seandainya tiketnya kan ada target gitu. Kalau misalnya memang ada sisa, insya Allah kita Buka ada untuk on the buka spot. untuk on the spot. Oke, itu saja. Di cafe. Oh ya, kebetulan di cafe Flawless Cafe di Poka itu merupakan satu-satunya cafe yang masih sementara cat tapi jadwalnya suka luar. Pemilik kafe pun tidak yakin. Tidak yakin kalau acaranya bisa berjalan gitu. Acaranya pasti jalan. Karena sudah buka sih kafenya. Sudah buka untuk di chat. Untuk berkunjung lihat-lihat bisa. Bisa. Kan acaranya hari Rabu, kafenya tuh rencana buka Sabtu. Ya. Udah bisa lah. Nah, bahkan rencananya acaranya kan tanggal 15. Video ini tayang tanggal 17. Alamatnya di mana kan kafenya? Kafenya alamatnya di Perumnas Poka. Jadi untuk teman-teman yang ke arah Poka dari Bundaran langsung belok kiri ada Indomaret. Di samping Indomaret itu ada tulis Gapura Merah Perumnas. Masuk ke dalam ada gereja di sampingnya. Gereja Sejahtera. Ke depan sedikit langsung dapat kafenya. Pokoknya lurus terus dia Iya. kafenya sebelah kanan. Ya. Ya gitu lah. Ya. Jadi untuk teman Beban. beban. Stand up dekat gereja. Waduh. Enggak, Mana- biasa mereka lebih paham. Iya dong, lebih paham. Biasanya soalnya kata orang-orang Kristen tidak pernah melarang orang ibadah. Maksudnya pernah melarang keributan gitu, ketemu baik. Itu nanti bisa dipotong sih. Blip. Maksudnya beta Karin masih menanjak nih loh. Nah untuk teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram Stand Up Indo Ambon dan juga bisa follow beta punya teman dua ini. Nama Instagram bang? MRISZKYY. M Rizky. @kontra_DKSI. Ya, langsung bisa follow dong dua punya Instagram, bisa cek-cek juga. Kebetulan abang ini selalu menerima DM ya. Udah. Tidak mendem orang. Tidak menerima orang, selalu menerima DM. Kalau biasa kalau yang DM cowok dia langsung saya balas. Kalau restrict. langsung terus. Kalau cewek yang hai langsung abang Iqbal sayang Iki sayang. Cut. Sudah makin jauh makin jauh. Oke, itu saja beta Jolan Ratmasya. Terima kasih sudah mendengar Kar Podcast, Kartope Podcast.